Shalom, selamat pagi bagi seluruh jemaat Rosipina yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya mengucapkan juga selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join dalam ibadah kami. Dan kami harap minggu depan Bapak Ibu dapat join kembali. Pagi hari ini sebelum kita beribadah, mari kita simak pengumuman gereja dalam 1 minggu ke depan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Terus dukung pelayanan Gereja Baptis Indonesia Rosipina dengan memberikan persembahan dan persepuluhan yang dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Terus terapkan protokol kesehatan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Sebelum kita beribadah, saya mau mengajak untuk seluruh Bapak Ibu berdoa bersama-sama, mempersiapkan hati dan pikiran kita, karena kita juga akan melakukan perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat bersama-sama beribadah dari rumah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami sudah lalui atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami dan diri kami untuk fokus beribadah bersama-sama. Bahkan kami juga akan melakukan perjamuan Tuhan, di mana Engkau telah menebus setiap dosa kami, dan kami Tuhan memohon kelayakan daripada Tuhan. Suci dan kuduskan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Dia pencipta dan pemelihara. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah segala kemuliaan, pujian, dan syukur. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau memilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian.
maju terus. Tanda siap-siaga telah berbunyi, dan perisai senjata telah diberi. Wahai bintang satria Kristus, dengan bunyi dendam isyarat maju terus. Maju terus, maju terus, jadi saksi Yesus. Kabarkan Injilnya, angkatlah salib, maju terus. Derap baris dengan salib dan Injil bersama. Wahai bintang satria Kristus, di pundakmu tertanggung pesan penebus. Taburkanlah bumi Injil Tuhan kita, karena hidup kekal hanya dalam Dia. Wahai bintang satria Kristus, jangan bimbang, tunaikan tugasmu terus. Maju terus, jadi saksi Yesus. Kabarkan Injilnya, angkatlah salib, maju terus. Maju terus, maju terus, jadi saksi Yesus. Kabarkan Injilnya, angkatlah salib, maju terus. Angkatlah salib, maju terus. Angkatlah salib, maju Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayanimu, ku
Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala sebelum kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, urapi seluruh jemaat, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan ketidakmampuan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang agung. Sehingga setiap pribadi boleh mengerti apa yang menjadi maksud kehendak Allah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan untuk melayani mimbar pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini yang dipercayakan kepada saya diberi judul diselamatkan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman yang saat ini kita hidupi adalah sebuah zaman di mana lebih banyak mementingkan diri sendiri dan egoisitas senantiasa diutamakan. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan sebuah pernyataan EGP, emangnya gua pikirin, nggak usah urusin deh, terserah. Dan itu adalah pernyataan-pernyataan yang menggambarkan bagaimana mereka sesungguhnya nggak mau peduli dengan orang lain, nggak mau memikirkan kepentingan orang banyak, yang penting dirinya nyaman. Dan permasalahannya seringkali justru pernyataan-pernyataan yang sama, EGP, terserah, emang gue pikirin, bodoh amat, itu adalah pernyataan-pernyataan yang juga keluar dari mulut orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 Timotius adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Dan surat ini adalah surat yang diberikan kepada Timotius untuk meneguhkan, untuk menguatkan panggilan Timotius dan sekaligus memberikan perintah tertentu kepada Timotius supaya Timotius melakukan dengan baik selama dia menjadi seorang gembala sidang pada waktu itu. Kalau kita teliti dalam 2 Timotius ini, latar belakang teksnya adalah
ketika pada waktu itu ada orang-orang yang sedang terjangkiti dengan mentalitas ego, mentalitas individualisme. Nah, kalau Anda membaca dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat pertama sampai yang ke-9, maka di sana Anda akan menemukan sebuah pernyataan bahwa keadaan orang-orang yang hidup pada akhir-akhir zaman. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka tidak akan lagi mempedulikan orang lain. Anak-anak tidak akan lagi menghormati orang tua dan segala sesuatunya. Ini adalah latar belakang daripada teks ini. Yang kedua, selain daripada itu, permasalahan tentang penggembalaan ternyata juga terjadi pada hari itu ketika Timotius harus menghadapi para pengajar-pengajar sesat. Dan ketika pengajar-pengajar sesat ini mengajarkan sesuatu doktrin yang tidak sesuai dengan doktrin yang sehat, maka ada jemaat yang juga terkontaminasi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Sehingga mereka akhirnya goyang imannya, bahkan ada yang begitu banyak meninggalkan pelayanan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau mengingatkan kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius pertama ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan, meneguhkan Timotius bahwa Tuhan telah memberikan sebuah panggilan ilahi, panggilan kudus, terutama kepada Timotius pada waktu itu, bahwa Timotius adalah pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ada sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh Timotius. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, yaitu karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, Paulus ingatkan Timotius, lingkunganmu, kanan kiri, depan belakangmu, mungkin beberapa jemaat sudah masuk ke dalam sebuah zaman di mana mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang memikirkan diri sendiri, orang-orang yang egois, orang-orang yang gak mempedulikan orang lain. Tetapi Timotius adalah pribadi yang sudah mendapatkan panggilan khusus, yaitu panggilan keselamatan. Lebih daripada itu, Tuhan memanggil dia sebagai seorang gembala sidang, dan ia harus, sekali dikatakan, kuperingatkan, Paulus peringatkan, engkau harus mengobarkan api pelayanan, api karunia yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri Timotius. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah pelayanan apa yang sedang diperingatkan oleh Paulus dalam konteks 2 Timotius ini, baik kepada Timotius maupun kepada saudara dan saya hari ini, terutama dalam konteks 2 Timotius pasal yang keempat. Mari saudara, mari kita perhatikan dengan seksama. 2 Timotius pasal yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Paulus mau peringatkan, apa yang Paulus mau tekankan, bahkan di sana dikatakan, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Apa yang mau Paulus katakan kepada Timotius dan kepada saudara dan saya supaya kita lakukan, yaitu apa? Mari
kita melakukan pelayanan terutama berkenaan dengan pelayanan firman. Paulus peringatkan Timotius untuk menekankan berkenaan dengan begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat, maka Paulus mau supaya Timotius melakukan pelayanan melalui firman berdasarkan sebuah ajaran yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak zaman gereja mula-mula sampai pada hari ini, gereja Tuhan, komunitas Allah senantiasa mendapatkan tekanan, tantangan, dan masalah. Baik dari dalam gereja sendiri maupun dari luar gereja sendiri. Mari kita akan melihat beberapa hal, terutama berkenaan dengan pengajaran, berkenaan dengan doktrin yang menekan, yang mengacaukan gereja Tuhan. Yang hari ini saya mungkin yang pertama yaitu dari luar. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang Injil Barnabas, di mana di sana diajarkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi yang disalib itu adalah seorang yang diserupakan Yesus. Dan Yesus sudah diangkat ke surga. Dan ini begitu menggemparkan orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi ternyata Injil ini tidak pernah ditulis oleh orang Kristen meskipun dinamakan Injil Barnabas. Ini adalah ditulis oleh seorang yang beragama Muslim tapi ingin mengacaukan pengajaran daripada kekristenan. Belum lagi kalau Anda membuka YouTube, internet, dan segala sesuatunya Anda coba googling, maka Anda akan menemukan bagi orang-orang di luar kekristenan, mereka berkata bahwa di dalam bilangan, di dalam ulangan, di dalam Mazmur, di dalam Kidung Agung pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan bahwa di sana ada ayat yang menubuatkan tentang Muhammad. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belum lagi di dalam perjanjian baru, dalam Yohanes pasal yang ke-14, di mana Yesus berkata, aku akan mengirimkan roh penghibur dalam bahasa Yunani yaitu Parakletos. Dan mereka menganggap bahwa kata Ahmad itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata Parakletos. Maka secara tidak langsung ataupun secara langsung Yesus sedang menubuatkan tentang kedatangan Muhammad. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita teliti dalam perkataan-perkataan dalam bahasa Ibrani yang menubuatkan atau mengarah atau ditunjuk oleh mereka berkenaan dengan kedatangan Muhammad atau penyebutan nama Muhammad, ternyata ayat-ayat itu ternyata tidak cocok kalau seandainya itu disematkan untuk nama seseorang. Karena itu hanya merupakan sebuah kata sifat, bukan kata orang, kata atau nama seseorang. Berkenaan dengan perkataan Yesus, berkenaan dengan Parakletos yaitu penghibur. Kalau mereka percaya bahwa yang dikatakan oleh Yesus adalah sebuah nubuatan tentang Muhammad, maka mereka harus percaya bukan hanya satu kata ini saja, tetapi seluruh perkataan Yesus mereka harus percayai. Padahal kalau kita melihat ternyata mereka menolak seluruh pertulisan dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini adalah sebuah tulisan otentik dari firman Tuhan. Karena apa? Mereka menolak, karena mereka percaya bahwa yang menulis ini adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau mereka menolak Alkitab ini adalah sebuah firman Tuhan, bagaimana mereka mempercayai tulisan yang bukan firman Tuhan ternyata menubuatkan sesuatu yang mendasari iman mereka, dan mereka percaya perkataan orang yang dinubuatkan adalah firman Tuhan. Ini sesuatu yang menggelikan, saudara. Ini sesuatu yang menggelikan. Bagaimana mungkin mereka mengimani ada sebuah firman dalam sebuah tulisan yang mereka tidak imani sebagai sebuah firman. Ini yang menggelitik, tetapi itulah yang begitu banyak umat Kristen ternyata ketika mereka mendengar perkataan-perkataan itu banyak mereka yang tergoyahkan. Bagaimana dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan yang berasal dari dalam gereja sendiri? Kalau mereka mengutip salah satu tulisan dari Paulus di mana di sana dituliskan Yesus adalah ciptaan yang sulung, maka mereka meyakini bahwa Yesus itu bukanlah Allah,
bukanlah Tuhan. Karena apa? Ternyata Yesus adalah ciptaan. Kalau Yesus adalah ciptaan, maka dia bukan Tuhan dan dia tentunya bukan juru selamat. Ini juga dihembuskan oleh seseorang di dalam gereja dan mereka kemudian meninggalkan iman Kristen. Belum lagi kalau ada aliran-aliran yang mengajarkan, salah satunya ada seorang yang bernama Gustavo Guterres, ya, ketika dia mereka mengalami sebuah penjajahan dan mereka berseru kepada Tuhan. Sebagai seorang pendeta, Gustavo Guterres kemudian berdoa kepada Tuhan dan seakan dia berkata, aku mendapatkan ilham bahwa Tuhan akan memberikan sebuah pembebasan bagi kita. Mereka yang tertindas, mereka yang terjajah, mereka yang mengalami penganiayaan, mereka akan tertindas dan semua orang yang terjajah akan masuk surga. Dan mereka yang menjadi penjajah, mereka tidak akan masuk surga. Mereka yang menganiaya, mereka tidak akan masuk surga. Itulah namanya, kemudian Gustavo Guterres mendirikan doktrinnya dengan menggunakan nama liberation, yaitu sebuah doktrin pembebasan. Pertanyaannya adalah bahwa Yesus Kristus hadir dalam dunia bukan hanya membebaskan mereka yang tertindas, terjajah saja, tetapi mereka yang membutuhkan akan juru selamat. Setiap orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, baik yang terjajah maupun yang dijajah, baik penjajah maupun yang sedang terjajah. Dan setiap orang tidak layak di hadapan Tuhan, asalkan mereka bertobat, maka mereka pasti diselamatkan. Asalkan mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kitab Roma maupun Injil Yohanes memberitahukan bahwa mereka akan pasti masuk surga. Terlepas apakah mereka terjajah ataupun dijajah. Belum lagi ada seorang kumpulan wanita-wanita dan kemudian mereka membaca Alkitab dan mereka mulai ada rasa cemburu. Dan mereka berkata, mengapa orang-orang dalam Alkitab banyak menonjolkan kaum pria? Bagaimana mungkin orang yang dipilih Tuhan itu Abraham bukan Sarah? Bagaimana mungkin orang-orang yang dipilih itu adalah laki-laki? Daud, Daniel dan kemudian Samuel dan yang lain-lain. Mengapa bukan wanita-wanita? Maka mereka beranggapan bahwa ini Allah yang tidak adil. Maka mereka membentuk sebuah teologinya dengan teologi feminisme. Bahwa sesungguhnya tokoh-tokoh yang diutarakan di dalam Alkitab adalah tokoh-tokoh wanita, bukan tokoh-tokoh pria. Dan ini sesuatu hal-hal yang tidak masuk akal. Yang berada di dalam lingkungan gereja kita, di lingkungan komunitas kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belum lagi ada yang mengajarkan bahwa nggak cukup loh mempunyai iman percaya kepada Kristus untuk masuk surga. Perlu melakukan amal, perbuatan baik dan segala sesuatunya, perbuatan lahiriah dan segala sesuatunya. Bagaimana kita bisa menghadapi ini semuanya? Paulus memberitahukan kepada Timotius ayat kedua. Pertama, yang dilakukan oleh Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan adalah beritakan firman. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata kerikson ton logon, beritakan firman. Ini yang menjadi tantangan bagi para pengkhotbah. Ada banyak pengkhotbah ketika berdiri di mimbar, mereka tidak sedang memberitakan firman, tapi mereka memberitakan tentang kesaksian hidup mereka. Bagaimana mereka hidup sukses, bagaimana mereka hidup diberkati Tuhan, keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, kekayaan mereka, dan segala sesuatunya. Mereka tidak sedang memberitakan firman, tetapi mereka memberitakan diri mereka sendiri. Belum lagi mereka berbicara tentang dongeng, belum lagi mereka membicarakan tentang tahayul. Firman Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya, beritakan firman, beritakan iman yang berdasarkan dengan pengajaran kebenaran yang sejati. Bukan ke dalam sebuah hanya pengalaman saja. Yang kedua, siap sedia. Kata siap sedia diambil dari kata episteti yang mempunyai arti berdiri kokoh, tapi berdiri bukannya sekedar berdiri. Diibaratkan seperti seorang prajurit yang sedang menghadapi tentara musuh yang sedang menghadang. Dia berdiri, dia mengangkat senjata dan dia siap untuk berperang. Itulah yang disampaikan oleh Paulus. Maka kita didorong, diperintahkan Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan itu. Beritakan firman dan berdiri kokoh. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ketika kita menghadapi orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat, bagaimana kemudian kita menghadapi jemaat-jemaat yang sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Maka dalam ayat yang kedua, 2 Timotius pasal yang keempat, di sana dikatakan nyatakan. Artinya apa?
mengkoreksi ajaran itu dengan berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan doktrin kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tegurlah mereka, ingatkan mereka supaya mereka kembali. Yang ketiga, apa yang dikatakan? Nasihatilah. Kata nasihati menggunakan kata parakaleson yang mempunyai arti panggil mereka untuk mendekat dan kemudian undang mereka dan untuk melakukan apa? Melakukan perbaikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tidak ingin ada jemaat-jemaat yang kemudian diisi hidupnya oleh karena sesungguhnya mereka mempunyai sebuah kerinduan yang begitu dalam untuk menemukan sebuah arti pemahaman tentang pengajaran Allah yang benar, tetapi oleh karena mereka mendapatkan makanan rohani yang salah, mereka mendapatkan makanan yang tidak sehat, maka akhirnya menjadikan tubuh mereka menjadi tidak sehat. Ini menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab kita, saudara dan saya, untuk mengkoreksi, untuk memberitakan firman, untuk menyatakan mana yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mengundang mereka, mari kita berbicara dengan baik, tetapi pembicaraannya harus berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, apa yang diinginkan oleh Paulus supaya Timotius lakukan? Mari kita membuka dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mempunyai atau melakukan dikotomi pemikiran. Dikotomi pemikiran, pemisahan pemikiran berkenaan dengan dunia spiritual dan dunia non-spiritual. Dunia rohani dengan dunia sekuler. Misalkan kalau di dalam gereja kita mengangkat tangan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita sedang melakukan sesuatu berbicara tentang rohani spiritual. Tetapi kalau di kantor, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, kita tidak sedang melakukan itu. Kita sedang melakukan dunia non-spiritual. Seakan-akan kita mencoba untuk memisahkan hal itu. Bisa dikatakan mungkin kita sedang berbicara tentang Tuhan boleh bekerja dengan begitu luar biasa di dalam dunia spiritual kita. Tetapi kalau hobi, kalau pekerjaan, cara mendapatkan uang, cara mendapatkan dana, asalkan kita enggak dosa-dosa amat deh, enggak apa-apalah. Yang penting tidak mencelakai banyak orang. Seringkali kita berpikir seperti itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentunya tidak. Tuhan ingin supaya saudara dan saya mempunyai sebuah pemahaman yang tepat berkenaan dengan bagaimana kita meletakkan pemikiran kita di hadapan Tuhan. Dulu ketika gereja Kristen menjadi sebuah agama, mereka menjadi agama nasional pada zaman Roma, maka pada waktu itu segala sesuatunya menjadi disusun dengan begitu luar biasa. Dan kita tahu bagaimana sistem kerajaan Roma yang mempunyai hierarki, maka apa yang dilakukan oleh kerajaan Roma itu kemudian terimpartasi dalam gereja. Dan kita tahu bagaimana hari itu dunia spiritual hanya digeluti oleh pendeta dan rohaniawan. Sedangkan bagaimana dengan orang awam? Sedangkan orang awam tidak boleh, sekali lagi tidak boleh mereka masuk ke dalam dunia spiritual. Jangankan mereka melakukan pelayanan, jangankan mereka melakukan tindakan rohani spiritual. Mereka pegang Alkitab, baca Alkitab baca. Tidak boleh, karena apa? Karena dunianya lain. Rohaniawan dunia spiritual, orang awam adalah orang-orang yang tidak bekerja dalam dunia spiritual. Dan itu seakan-akan menjelaskan tentang dikotomi dunia spiritual maupun dunia sekuler. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah untuk memuridkan, perintah untuk mengajarkan, itu adalah perintah yang berdasarkan dalam Alkitab.
Ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam dunia sekuler yang dipakai oleh Allah untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Politikus, kita berbicara tentang Daniel, kita berbicara tentang Daud, kita berbicara tentang Sadrak, Mesak, kita berbicara tentang Salomo. Mereka yang menjadi pedagang berbicara tentang Abraham, Ayub, petani, Habel, tukang kayu, Yusuf dan Yesus, ibu rumah tangga, ibu Yesus dan segala sesuatunya. Dan kita melihat bagaimana mereka kemudian dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, kata Paulus untuk mengajarkan bukan hanya ada dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama pun sudah ada. Kalau Anda membuka dalam Keluaran 24 ayat 12, ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan memerintahkan Musa supaya Musa naik ke Gunung Sinai, menghadap kepada Tuhan, tinggal ke sana, dan kemudian Tuhan akan memberikan loh batu berisi perintah dan firman daripada Tuhan, dengan tujuan supaya Musa mengajarkan kepada orang-orang Israel. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang dilakukan. Kalau Anda membuka dalam kitab Ulangan, terutama Ulangan pasal yang keempat. Orang tua diperintahkan Tuhan, ajarkan hukum ini kepada anak-anakmu. Muridkan anak-anakmu supaya mereka mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan pemuritan banyak jemaat akan diperlengkapi kecakapan untuk melayani, baik dalam pelayanan di dalam gereja maupun pelayanan penjangkauan di luar gereja. Terutama ketika kalau kita memperlengkapi umat, maka mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau oikos mereka atau lingkungan terdekat mereka. Kalau kita membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat ke-14, di mana Lydia dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau oikosnya setelah Lydia bertemu dengan Paulus sebagai seorang penjual kain ungu. Ketika Paulus berada di Korintus, Paulus bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Dan di sana kemudian Priscilla dan Aquila dimuridkan oleh Paulus. Dan kemudian atas seizin Tuhan, maka Priscilla dan Aquila akhirnya memuridkan Apolos. Sebelum akhirnya Apolos berangkat ke Efesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana ketika jemaat dimuridkan, maka jemaat akan semakin kuat, terutama dalam pengaplikasian iman mereka, sehingga mereka tidak lagi menjadi jemaat yang eksklusif, menjadi jemaat yang kerdil, menjadi jemaat yang hanya meminta berkat saja, menjadi jemaat yang hanya menunggu saja, tetapi menjadi jemaat yang menjadi inklusif, jemaat yang boleh terbuka, jemaat yang semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin boleh menjadi berkat, terutama menjangkau orang-orang yang di sekitar mereka yang belum percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai sebuah kesimpulan dari dalam khotbah ini. Saudara dan saya dipanggil Tuhan bukan hanya untuk diam, saudara dan saya dipanggil Tuhan bukan hanya untuk duduk manis di gereja sebagai penonton, tetapi saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menggenapi rencana Allah berdasarkan karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara yang kasih dalam Tuhan. Di tengah tantangan yang sedang dihadapi gereja, baik berupa pengajaran, baik berupa pemahaman, baik berupa doktrin, maupun dari hal-hal yang menyesatkan, Tuhan kembali mau ingatkan, bahwa Tuhan telah beri panggilan khusus kepada saudara dan saya untuk melayani Tuhan, terutama di dalam pelayanan firman dan melatih, memuridkan, memperlengkapi umat supaya mereka boleh mempunyai kecakapan di dalam aktivitas mereka, di dalam dunia usaha mereka, di dalam pelayanan mereka untuk menjangkau orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dimuridkan, jemaat yang mendapatkan firman yang sehat, maka jemaat itu akan menjadi dewasa, menjadi kuat, dan semakin berkarakter Kristus
di tengah-tengah dunia yang sedang jahat ini. Apa yang perlu kita lakukan? Bukalah hatimu, berikan dirimu, pastikan hidup kita adalah orang-orang yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Pastikan juga firman yang kita terima adalah firman yang sehat. Bukan firman berbicara tentang hanya kesaksian pribadi ataupun bahkan hanya dongeng tahayul segala. Yang kedua, pastikan diri Anda bukan hanya menerima firman saja. Pastikan Anda membuka diri Anda, rela untuk dimuridkan dan rela untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kesempatan yang begitu luar biasa Tuhan telah berikan bagi kami. Kami berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa Tuhan telah memberikan panggilan bagi kami, Tuhan telah menolong kami, dan Tuhan telah ambil bagian dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, untuk meresponi firman, saya akan memberikan sebuah persembahan pujian. Kiranya persembahan pujian ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat lagi kita akan melakukan upacara perjamuan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh melakukan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Kami pada saat ini dipercaya oleh Tuhan sebuah waktu dan momen yang begitu berharga untuk mengenang atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami semuanya, yaitu mati di atas kayu salib. Darah-Mu menjadi tebusan bagi kami semuanya, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dilayakkan, pribadi-pribadi yang dibenarkan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan sebuah kepastian hidup kekal. Sesaat lagi kami akan melakukan perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Di tangan Bapak Ibu ada roti dan ada anggur. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengangkat roti dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar perjamuan Tuhan hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan kemudian setelah saya berkata amin, mari kita memakannya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk setiap kasih, anugerah, dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atas karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah hari ini ketika kami memakan roti ini, kami boleh terus menghidupi akan setiap janji-janji yang telah Tuhan berikan bagi kami melalui penebusan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita memakannya. Di tangan Bapak Ibu Saudara, Anda sudah memegang anggur dalam sebuah cawan. Mari kita mengangkatnya. Firman Tuhan yang mendasari terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah meneguhkan kita, dan mari kita berdoa, dan sesudah saya mengaminkan, mari kita meminumnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas setiap firman yang telah diteguhkan dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terutama Bapa, ketika kami boleh mengenang akan darah Kristus yang telah tercurah, yang telah menjadi tebusan bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang begitu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk meminum anggur ini, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan biarlah anggur ini menjadi peringatan bagi kami atas kematian Yesus Kristus, atas darah yang tercurah, atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Ampuni kami akan kelemahan dosa dan kekurangan kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita meminumnya. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sesungguhnya tidak layak mendapatkan keselamatan. Tetapi hanya oleh karena kasih-Mu, Engkau datang ke dunia, mati di atas kayu salib, tercurah darah yang kudus, sehingga membasuh setiap dosa-dosa kami. Kami yang memiliki dosa yang begitu merah, tetapi Tuhan telah pulihkan. Tuhan telah ubahkan menjadi pribadi-pribadi yang begitu putih di hadapan Tuhan. Semua bukan oleh karena kebaikan kami, semua bukan oleh karena perbuatan kami, semuanya hanya oleh karena anugerah dan kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur kesempatan di mana kami boleh melakukan upacara perjamuan Tuhan dengan seluruh jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan ikut campur tangan bagi kami, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Sepanjang bulan ini, tema khotbah gereja kita adalah kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Sekarang saatnya kita akan berdoa syafaat bagi para pemimpin bangsa, bagi situasi bangsa dan negara, dan bagi jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segenap hati, arahkan pandangan iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan beribadah sampai dengan hari ini. Walaupun setahun lebih sudah kami beribadah secara online, tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami masih dipertemukan dengan saudara-saudara seiman untuk bisa beribadah. Kami mengucap syukur masih boleh bersekutu bersama-sama, boleh mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Yang terlebih lagi Tuhan, kami mengucap syukur Allah masih memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Allah masih memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang dihadapi sepanjang masa pandemi ini. Tapi kami tetap mengucap syukur karena kami punya Allah yang selalu memberikan kekuatan, Allah yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami, sehingga membuat kehidupan kami berjalan tidak sendirian. Kami boleh dapat kekuatan, kami boleh dapat damai sejahtera, kami boleh dapat sukacita yang daripada Engkau, karena kami tahu kami punya Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh menopang dan menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan akan memberikan kepada kami motivasi, memberikan dorongan kepada kami Tuhan. Kami yang sudah menerima anugerah keselamatan, biarlah sungguh Tuhan kami boleh merespon dengan ucapan syukur. Kami boleh melayani Engkau dengan setia lewat tubuh Kristus Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan kehidupan kami boleh memancarkan terang kasih Tuhan. Sehingga dengan demikian gereja Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan berkati hamba Tuhan yang sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk melihat situasi kondisi yang ada saat ini. Kami boleh menyaksikan Tuhan bagaimana sungguh Tuhan pandemi boleh berangsur-angsur boleh sirna dari bumi Indonesia. Kami boleh melihat Tuhan penyebaran COVID-19 semakin melandai Tuhan di seluruh Indonesia. Kami sadar Tuhan semuanya bukan karena kuat gagah manusia. Memang Tuhan pemerintah sudah berusaha dengan keras. Kami mengucap syukur untuk pemerintahan Presiden Jokowi dengan timnya, dengan tenaga kesehatan yang berjuang keras dengan TNI Tuhan untuk mengadakan vaksinasi secara nasional. Kami melihat hasilnya saat ini Tuhan, bagaimana di seluruh Indonesia sungguh penyebaran semakin lama semakin menurun. Kami boleh melihat situasi kembali boleh normal adanya, dan kami merindukan Tuhan saat itu akan terjadi Bapak, sehingga pandemi boleh berubah menjadi endemi Tuhan, di mana sungguh Tuhan menjadi
penyebaran secara lokal semata-mata. Dan kami akan melihat, menyaksikan bagaimana orang yang semakin disembuhkan, semakin banyak Tuhan, dan dijauhkan dari segala kematian. Kami mengucap syukur semuanya, bukan saja kekuatan manusia. Pada saat kami menangahkan mata kami kepada Engkau, pada saat kami menyerukan doa kami kepada Engkau, kami yakin doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segenap jemaat kami naikkan syukur. Bahkan seluruh rakyat Indonesia kami percaya juga mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena sungguh segala sesuatunya ada dalam kendali dan kedaulatan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kelimpahan vaksin. Untuk negara-negara yang menyumbang vaksin. Sehingga sungguh Tuhan boleh mencukupi seluruh kebutuhan rakyat Indonesia. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih untuk perekonomian yang semakin dipulihkan. Kami juga mengucap syukur oleh karena sungguh Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Pada akhirnya Tuhan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk jemaat kami, jemaat Rosipina Tuhan. Engkau sudah pelihara dengan kekuatan kesehatan. Engkau mencukupkan kebutuhan keperluan mereka. Dan kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami hanya mengucap syukur kepada Engkau. Kami hanya berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena perbuatan tangan-Mu yang besar. Biar setiap kami yang boleh menyaksikan karya-Mu. Kami boleh menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar. Bagaimana Allah sudah menolong kami. Bagaimana Allah sudah menyertai kami. Bagaimana Allah sudah memberikan kemenangan bagi setiap kami. Walaupun kami tahu ada banyak lembah, ada jalan lembah kekelaman yang harus kami lewati. Kami tetap percaya, kami tidak takut bahaya. Karena Engkau berserta dengan kami. Allah Immanuel selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh menikmati berkat anugerah dan kasih-Mu. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau sungguh Allah yang sungguh luar biasa. Tempat kami bergantung, tempat kami berharap kepadamu ya Tuhan. Kami mengandalkan harapan kepadamu ya Tuhan. Kami mengandalkan masa depan bangsa dan negara, masa depan kehidupan kami. Kami tahu rancangan-Mu penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Bersyukur Tuhan untuk hari ini. Bersyukur untuk ibadah hari ini. Bersyukur untuk perjamuan Tuhan yang boleh kami ikuti. Bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau limpahkan kepada kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh berhak mewarisi kerajaan Allah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Terimalah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas ibadah yang Tuhan boleh berkati. Kami mengucap syukur atas segala sesuatunya. Kiranya ibadah kami boleh diperkenan oleh Tuhan dan segala sesuatunya boleh mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan saudara mengarahkan hati saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati saudara mulai dari hari ini, esok, hingga Maranatha. Tuhan memberkati. Amin.